Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Ya, saudara, ada sebuah cerita bahwa ada seorang panglima di Tiongkok yang dia ini selalu melatih dirinya untuk menjadi seorang pemanah. Dan saat itu dia sedang mengunjungi akan sebuah daerah, dan tiba-tiba dia berkata, siapkan target panah untukku. Aku akan menunjukkan bagaimana keahlianku dalam memanah. Dan akhirnya disediakan semuanya itu 100 busur panah, 100 anak panah disediakan. Dan waktu itu dengan istilahnya dengan mata yang tertutup dia memanah itu terus sampai 100 kali. Dan yang hebatnya itu semuanya kena di sasaran. Tapi waktu itu tiba-tiba ada seorang tua muncul dan berkata, ya, semua itu karena kebiasaan. Karena engkau sudah melatih setelah sekian lama. Engkau lihat, aku juga bisa melakukan hal yang mungkin engkau tidak bisa lakukan. Apa? Dia pegang ini Dia ambil yang namanya botol, terus di atasnya dikasih koin zaman dulu ya saudara ya, yang tengahnya lubang itu saudara, ditaruh di atasnya. Terus dia ambil minyak dan dia kucurin itu, memenuhi akan botol itu, dan sama sekali nggak kena saudara minyak itu di pinggiran lubang koin itu. Kamu bisa melakukan hal ini? Wah, aku nggak bisa melakukan itu. Ya, semua karena kebiasaan. Nah saudara, kebiasaan itu menentukan akan membentuk setiap kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan belajar. Kita harus hati-hati dengan yang namanya kebiasaan. Kita mau baca dulu dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya percaya setiap kita punya kebiasaan yang kita lakukan secara rutin setiap pagi. Ya, mungkin ada orang yang setiap pagi harus minum kopi, secara nggak sadar bangun tidur, cuci muka, gosok gigi. Nah itu kan sebuah kebiasaan saudara. Itu adalah sebuah kebiasaan yang dibangun karena kita melakukan hal itu secara berulang-ulang tiap hari. Ada orang yang kalau makan nggak ada sambal itu nggak bisa. Siapa yang nggak bisa makan tanpa sambal? Angkat tangan. Tanpa kecap mungkin. Saya sering kali lihat kalau kita waktu dulu pergi ke luar negeri, ikut tur gitu, rombongan, tiba-tiba ada saat makanan gak enak, tiba-tiba, ya saya bawa sambal, dan tiba-tiba itu sambal itu ludes oleh orang Indonesia saudara. Karena apa? Kebiasaan harus makan sambal. Saya lihat orang luar negeri gak makan sambal, gak ada masalah tuh. Orang Indonesia kalau ke McDonald di luar negeri ya, yang ada saus tomat. Saya nyarinya kalau ke sana, ada nggak sambalnya? Nggak ada saudara. Yang ada saus tomat dikasihnya. Nah, ini sering merepotkan. Kebiasaan kecil itu sering merepotkan saat kita menjalani akan kehidupan ini. Ini baru ngomong masalah sambal. Belum yang masalah sukanya kecap ya, dan kopi dan lain sebagainya. Saya ini suka kopi, makanya saya kalau nggak ngopi sehari rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Padahal waktu saya masih kecil, istilahnya saya ingat waktu saya TK, SD, SMP, saya nggak pernah ngopi. Saya minum ya apa yang ada aja diminum ya.
Tapi ternyata setelah saya memulai ada kebiasaan untuk meminum kopi di pagi hari, itu susah banget untuk menghilangkan, saudara. Kemarin Sofi ngomong, aduh ini aku lagi mau belajar tidak minum minuman berwarna. Saya mau minum air putih aja selama sebulan ya. Ini nanti saya coba mau lihat ya keberhasilan dan apa yang dia rasakan setelah cuman minum air putih, nggak yang lain, saudara. Nah saudara, kalau orang punya penyakit yang namanya diabetes, setelah diselidiki, dia sukanya makannya apa minumnya? Yang manis-manis. Apa yang kita makan, ya itu hasil tes darah itu tidak bisa membohongi akan kebiasaan kita. Waktu minggu yang lalu saya cerita tentang check up ya. Check up, ngecek tubuh kita, rohani kita harus dicek. Nah, hasil dari pengecekan itu sebenarnya adalah hasil kebiasaan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, saudara. Makanya jangan pernah kita membuat sebuah kebiasaan buruk yang kita lakukan berulang-ulang, yang seolah cuman bangun siang aja gitu istilahnya ya. Kalau kita nggak pernah bangun pagi, aduh males lah ngapain sih bangun pagi, udah saat teduhku malam aja, aku mau bangun siang aja. Saat kita melakukan itu 1-2 kali bangun siang, coba lakukan selama seminggu. Misalnya kamu biasanya bangun jam 5 pagi, terus coba lakukan bangun jam 7 pagi. Saat pertama kali kita bangun jam 7 pagi, aduh gak enak, kesiangan nih, udah kesiangan udah jam 7. Tapi coba lakukan hal itu selama 1 minggu. Nanti saudara, alarmnya dimatiin aja, alarm matiin, nanti saudara akan bangunnya jam 7 pagi. Tapi kalau kita sudah biasa menyetel alarm jam 5, ya, kita bangun jam 5 pakai alarm, matiin lagi. Saudara coba yang sering nyetel alarm pagi-pagi, itu sering kali sebelum alarm bunyi, itu kita sudah bangun, betul nggak? Saya sering kali seperti itu, saudara. Saya setel jam 5 pagi bangun, tiba-tiba kayak lupa masang alarm, kayak udah seger tuh jam 5. Jam berapa ya? Saya cek, oh jam 5 kurang 5. Nah ini adalah kebiasaan, ini menentukan, saudara. Saudara percaya nggak, Tuhan itu pengen karakter kita itu dirubah. Hari demi hari kita ada yang namanya pembaruan karakter. Nah pembaruan karakter ini tidak akan pernah bisa kalau kita tidak membangun itu dengan kebiasaan. Kebiasaan akan membangun karakter dalam hidup kita. Apa yang ingin saudara bangun? Aku kok pengen jadi orang yang bermurah hati. Apa yang harus saudara lakukan? Bisa nggak tiba-tiba saudara bermurah hati? Dengan setiap orang melakukan sesuatu yang besar, aku bermurah hati nih. Setiap hari aku berjanji akan memberikan istilahnya sejumlah uang tertentu yang besar nilainya. Itu nggak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah melakukan dari hal yang kecil. Nah saudara, ini ada cerita, saudara. Ini mungkin nggak tahu saudara tahu atau enggak, walaupun saudara tinggal di Cirebon. Saudara tahu nggak asal muasal nasi jamblang? Ya ini Sofi kemarin baru searching. Aku tuh pengen makan nasi jamblang di kota Jamblang gitu. Terus dia searching, di mana sih asal muasal nasi jamblang yang pertama kali itu? Kenapa gitu? Terus dicek, saudara. Nah, ternyata nasi jamblang ini ada karena ada sebuah keluarga. Di situ di dekat sana itu ada yang namanya pabrik gula ya, kalau nggak salah, pabrik gula atau apalah. Itu kan banyak buruh di sana. Nah, keluarga ini merasa kasihan. Aduh, ini kok banyak buruh ini yang nggak makan pagi dan lain sebagainya. Terus akhirnya sekeluarga ini, yuk aku kok pengen sih memberikan bungkusan nasi
kepada setiap buruh ini loh. Makanya nasi jamblang itu kecil-kecil saudara, ya. Kalau di sini pesan nasinya berapa? 4, 2 gitu. Nasinya cuman kecil saudara, bungkusannya kecil-kecil. Ternyata itu asal muasalnya adalah nasi buat sedekah istilahnya. Nasi untuk ngasih buruh-buruh ini. Dan setelah berjalan sekian lama ternyata makin banyak, saudara. Dan keluarga ini memulai dari sedikit demi sedikit, saudara. Dari sebuah kebiasaan kecil. Akhirnya setelah banyak banget yang mau, aku mau, kok enak makanan kamu ini. Mau. Akhirnya, aduh, tapi aku belum punya uang untuk ngasih semuanya itu ke kalian. Saya punyanya cuman seperti ini. Istilahnya saya cuman punya 20 bungkus gitu. Ya udah, nggak apa-apa kamu bikin. Nanti kita akan bayar serelanya. Nah, akhirnya saudara, mereka bikin dan sampai akhirnya jadi warung yang namanya warung nasi jamblang. Siapa di Cirebon yang tidak punya kebiasaan makan pagi nasi jamblang? Setiap pagi saya heran, jam 4 pagi udah buka, tetap aja itu yang namanya nasi jamblang rame. Heran saya, kok bisa ya? Makanan apa sih? Saya tidak lahir di Cirebon, jadi saya tidak punya habit untuk makan nasi jamblang setiap pagi, saudara. Tapi saya lihat orang Cirebon dan sekitarnya punya kebiasaan makan nasi jamblang. Dan itu ceritanya, saudara. Dari sebuah nasi sedekah, akhirnya itu bisa berkembang. Dan sekarang malah jadi mata pencaharian. Habit, sesuatu yang kecil, kalau dilakukan secara rutin dan kontinu, itu akan membuat dan memberikan dampak yang sangat besar. Sama saudara, kebiasaan buruk pun akan seperti itu. Coba cek hari ini. Saya ini punya kebiasaan apa ya yang pengen dihilangkan supaya karakter Tuhan itu terbentuk dalam hidupku. Istilahnya kemalasan dalam apalah. Aku kok orangnya kok malas ya dalam membaca Alkitab misalnya ya. Saya malas. Kalau suruh baca Alkitab itu malas. Bolong. Saudara lihat, coba cek. Nanti dalam pekerjaan kalian, apakah kalian melakukan hal yang sama? Ada roh kemalasan itu yang mengikuti. Kalau saudara melihat seorang yang rajin kerja, saya percaya saat dia melakukan sesuatu hal, misalnya disuruh baca Alkitab, orang itu akan melakukan dengan tekun dan rajin. Tapi kalau kita mempunyai suatu kebiasaan buruk, itu bisa yang kalau kita nggak mau merubah, itu akan terus menerus yang namanya membawa dampak buruk dalam hidup kita. Seperti penyakit, saudara. Tidak serta-merta orang itu tiba-tiba divonis kamu bisa sakit diabetes. Kenapa? Saya kemarin dengar cerita ada seorang anak muda yang dia ini mengalami yang namanya sakit diabetes. Masih muda, umur 30-an, sakit diabetes. Sampai suatu waktu dia ini pernah kolaps. Dan dibius, saudara, waktu itu dibius total. Dan waktu itu dokter ini berkata, kalau anak ini bangun dari siumannya, apa aja yang dikasih, apa aja yang dia minta, kamu turutin aja. Nah, saudara, ternyata anak ini bangun siuman. Saudara tahu apa yang dia minta pertama kali? Yang ngomong dalam keadaan tidak sadar, kamu pengen apa? Aku pengen donat. Aku pengen donat. Gak usah saya sebutin mereknya. Gula, saudara, yang dipengenin pertama kali, saudara. Gak heran, saudara, itu dalam keadaan yang tidak sadar, kita langsung bisa ngomong, oh, nah, karena apa? Karena kebiasaan. Nah, mari kita hari-hari ini mulai belajar apa yang ingin engkau bangun. Hari-hari ini apa yang ingin engkau
bangun baik dalam hidupmu atau dalam keluargamu. Saudara, hari ini kita sering melihat yang namanya sebuah perceraian dalam rumah tangga. Kenapa sih? Saya seringkali kenapa ya? Kok pernikahan kok bisa gagal itu kenapa? Ternyata itu tidak terjadi serta-merta. Tapi itu karena kedua belah pihak tidak pernah mau dengan gigih untuk mempertahankan janji nikah yang dia ucapkan di hadapan Tuhan dan manusia itu. Aku akan setia, aku akan mendampingi engkau sampai maut memisahkan. Janjinya kan seperti itu, saudara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya melewati proses demi proses, melewati masalah demi masalah, itu kalau kita tidak pernah membangun, kita tidak pernah mau berkomitmen untuk kita memulai kebiasaan kita, itu akan menghancurkan. Dan itu akan membuat sebuah pernikahan bisa yang namanya mengalami kegagalan. Nah, saudara, salah satu yang penting untuk kita lakukan hari-hari ini adalah membangun yang namanya karakter dari dini. Saya mau cerita aja apa yang kita lakukan dalam keluarga kita. Kita ini mempunyai yang namanya mesbah keluarga yang rutin, saudara. Dan yang namanya mesbah keluarga itu kalau kita tidak pernah melakukan dengan rutin, itu juga tidak akan pernah terbangun dengan sendirinya. Saya waktu pertama kali datang ke Cirebon, saya ini dalam keluarga saya tidak pernah mempunyai habit yang namanya mesbah keluarga, gitu. Jadi saat saya datang ke Cirebon waktu itu baru menikah dengan Sofi, saya Ibu Nani punya kebiasaan, keluarganya itu punya kebiasaan membangun mesbah keluarga. Tiap malam sebelum tidur, ayo doa dulu kumpul. Waktu itu sepertiga, Bu Nani, saya, Sofi. Oh, ini yang namanya doa malam. Saya waktu itu disuruh, ayo kamu doa malam. Aduh, doa apa ya? Saya aja bingung, saudara. Doa apa ya gini ya? Doanya kan macam-macam tuh. Yang didoain gak cuma keluarga, pelayanan, dan nanti kalau kita digerakkan apa. Saya waktu pertama kali melakukan hal itu agak canggung. Aduh, ternyata di keluarga Ibu Nani mempunyai kebiasaan yang namanya mesbah keluarga. Dan itu terus dilakukan setiap malam. Secara nggak sadar, itu menjadi kebiasaan juga dalam keluarga kecil kita, istilahnya saya, Sofi, dan anak-anak. Setiap malam kita ajari anak-anak, ayo tidur, mau tidur, doa dulu. Ada yang, aduh anak-anak, namanya anak-anak kan susah. Aduh udah ngantuk, nggak boleh, harus doa dulu. Nah, saudara percaya nggak yang namanya anak saya yang terkecil itu, yang namanya Kean itu? Coba saudara sewaktu-waktu, coba kalau mau ya, tapi anaknya soalnya kan mudi, suka nggak mauin. Coba suruh doa. Dia tuh bisa doa dengan bahasa yang macam-macam yang nggak pernah kita ajarin, saudara. Sampai kemarin Melisa berkata, waktu itu kan ada latihan nari anak-anak. Si Melisa ini ngomong, ayo sekarang mulai ya anak-anak, giliran ya. Kalau mau pulang, doa pulang. Harus digilir, satu-satu harus berani. Ayo siapa yang mau doa? Saudara tahu siapa yang mengangkat tangan pertama kali? Kean, saudara. Kean doa. Oh ya udah, Kean doa. Itu katanya kan disuruh doanya doa pulang, saudara. Doa pulang kan, judulnya doa pulang. Dia doanya bukan doa pulang dulu. Tuhan berkati Gracia ini supaya tidak ada roh-roh jahat. Masa sih Mel? Bener itu ngomong supaya nggak ada roh jahat. Loh, kok bisa, saudara? Anak kecil. Saya juga sebenarnya nggak pernah ngajarin hal itu loh. Kamu nanti kalau doa di Gracia, nanti kamu doain supaya nggak ada roh jahat. Nggak ada. Tapi itu keluar dari hatinya supaya tidak ada roh jahat. Nanti kalau doa malam itu, saudara, doain Pak Jokowi. Pak Jokowi supaya bisa memimpin Indonesia. Supaya tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi.
itu didoain saudara semua. Saya itu ya kadang nih kalau doa ya sering sambil kadang senyum gitu loh, ketawa gitu. Sampai saya pas doa gitu dia membicara sesuatu yang di luar akal kita. Sampai saya senyum. Saya ngeliat Sofi juga melek sambil senyum ketawa gitu. Kok lucu ya ini anak ya. Ternyata saat dia dilatih doa, itu namanya doa itu bisa kebentuk. Dia bisa mendoakan apapun, saudara. Doain buat omanya, disebutin satu-satu. Oma yang di sini, oma yang ada di omanya, opa omanya yang ada di Parakan, disebutin semuanya. Supaya gigi Kean tumbuh, dia kan ompong. Sebutin saudara. Supaya Kean gak suka makan es krim. No, perkataan iman, dia suka es krim, suka permen. Supaya Kean gak makan permen, besoknya bisa gak kalau ditawarin permen langsung menolak permen? Enggak saudara. Tapi dia belajar dengan ketaatan. Nah ini gini, ada cerita kemarin saya di mobil, saya mau jemput anjing saya di salon. Waktu itu Sofi nggak bisa, akhirnya Kean diajak. Kean saya ajak, jadi saya sama Kean. Udah, yuk jemput Abon, anjing saya ya. Udah habis jemput Abon. Kemarin kan cuacanya rada panas saudara. Jadi saya ini pengen, makan es krim lah. Pasti saya ajak, Kean pasti mau. Yuk makan es krim ya. Kita mau makan es krim kon ya. Ya. Coba Keannya jawabnya apa? Ini hari apa? Loh, apa hubungannya makan es krim dengan ini hari apa? Yuk makan es krim. Loh, hari apa? Ini hari Kamis Kean. Kenapa? Bukan weekend ya? Bukan. Kenapa aku tanya ke weekend? Karena mamanya ngasih peraturan. Kamu boleh makan es krim hanya waktu weekend. Saudara, anak kecil umur 5 tahun, saat saya menawarkan yang menjadi kesukaannya, yuk makan es krim, jawabnya apa? Ini weekend apa bukan? Wah, bukan weekend. Ya udah, dianya nggak mau makan es krim. Saudara, ini kebiasaan yang dibentuk bukan serta-merta. Itu dibentuk setelah peraturan ini berlaku sekian lama. Nah, kalau saudara punya anak, misalnya di sini yang punya anak, saudara pengen anak saudara seperti apa karakternya? Itu jangan jemu-jemu untuk mendidik dari saat mereka masih muda. Karena itu akan menentukan kebiasaan. Saya dari kecil sama mama saya selalu disuruh, kamu harus ke sekolah minggu. Gitu. Itu saya itu kalau anak kecil nggak ada sebenarnya motivasi. Ayo ke sekolah minggu. Sekolah minggunya waktu itu jamnya kan lebih siang. Tapi karena saya disuruh di tiap hari diomongin harus ke sekolah minggu, tidak boleh bolong, harus ke sekolah minggu. Ke kota manapun hari Minggu harus cari gereja. Itu kebiasaan keluarga saya, saudara. Dan itu kebawa, saudara. Sampai sekian lama saya itu ada di sebuah kuliah, nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang mantau, nggak ada yang nyuruh, ayo kamu minggu ke gereja. Enggak, saudara. Tiap minggu ya saya terlalu ke gereja. Itu adalah kebiasaan yang ditanamkan dari kecil. Itu namanya kebiasaan, nanti akan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Itu yang akan menikmati hasilnya siapa? Kita semuanya. Kalau kita punya kebiasaan buruk, akan bertumbuh enggak? Sama aja akan bertumbuh. Makanya kalau engkau mau karaktermu dibentuk, kebiasaan-kebiasaan buruk ini mulai belajar kita tinggalkan. Ya saudara, seperti ayat kita tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita hari-hari ini punya kebiasaan new normal. Tadi Ibu Nani masuk ke mobil, aduh, kita ini sekarang kok punya kebiasaan ya, kalau nggak bawa masker, bingung, kayak lupa bawa handphone, ya kan?
Dulu kita nggak bawa handphone nggak apa-apa. Sekarang kita nggak bawa handphone, udah bingung kayak nggak pakai baju, saudara. Bisa pulang lagi itu. Mau keluar kota, udah sampai pinggir pintu tol. Aduh, handphone saya lupa. Bablas apa pulang lagi? Pulang lagi. Karena apa? Kebiasaan. Yuk hari-hari ini kita bangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang Tuhan mau. Karakter ilahi itu, supaya karakter itu muncul dalam hidup kita. Amin. Mau ya semuanya ya, kita mau berubah untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tadi kita nyanyikan jangan berhenti untuk mendidikku, betul ya? Ya, ada pujian yang kita nyanyikan tadi, jangan pernah kita tidak mau dididik. Ya, tidak ada suatu pendidikan yang enak ya. Ini bicara Kean, ini juga saya bicara Kean juga. Ya. Dia itu tidak suka dengan les. Ya, jadi dia tuh ngomong begini, ini hari apa? Gitu. Karena dia tahu kalau hari-hari itu dia les. Gitu. Rasanya buat dia itu beban banget untuk les. Nah, sampai saya bilang ini gimana ya supaya anak ini nggak stres. Suatu saat saya cerita sama dia, Oma waktu kecil les juga, saya bilang gitu. Terus Oma juga nggak seneng sama les, karena biasanya suka main, terus harus les gitu. Nggak suka Oma. Tapi mamahnya Oma itu ngomong, kamu kalau les itu diajari dulu sebelum guru di sekolah ngajari. Jadi kamu sudah bisa dulu. Jadi nanti kalau kamu sekolah, kamu sudah bisa dulu karena sudah diajarin. Nah, itu yang membuat Oma tuh suka, karena Oma lebih tahu daripada teman-teman yang lain gitu. Jadi nanti kalau di sekolahan ditanya, Oma bilang, aku sudah tahu jawabannya. Matematika ini sudah tahu jawabannya. Kalau ditanya guru, kenapa kamu tahu? Ya kamu sudah belajar. Nah, jadi selalu jadi winner. Saya tuh ngomong gitu. Itu masuk dalam hidupnya dia. Oh gitu ya. Iya. Kenapa mamah nyuruh kamu les? Supaya kamu jadi winner. Ya sampai di situ saudara. Jadi kita itu harus dilatih, diberikan pengertian. Kenapa kita itu harus baca firman? Karena Tuhan mau kalau dengan firman kamu bisa ngerti. Yang tidak ngerti jadi ngerti. Makanya Pak Yusak suka ngomong gini, pokoknya ngerti ndak ngerti baca Alkitab. Kenapa? Karena dengan kebiasaan yang kamu baca Alkitab setiap hari, itu akan membuat sesuatu merubah dalam kehidupan kita, cara berpikir kita. Jadi apapun pendidikan demi pendidikan yang Tuhan berikan pasti membawa kebaikan. Saudara, tiap hari kan kita PW kan? Nah, sekarang kita tes. Kalau hari Minggu kan kita nggak PW, ya. Rasanya lega hari ini nggak PW. Atau ngomong, duh, kok nggak PW hari ini ya? Itu. Lalu aku bisa bangun siang. Saya yakin setiap hari kita bangun pagi. Kalau hari Minggu kepengen bangun siang, bisa enggak? Saya mau kasih tahu, tidak bisa. Karena apa? Karena sudah kebiasaan kita bangun pagi. Saya pernah gini sama Tuhan. Tuhan, ini hari Minggu enggak ada PW ya. Aku pengen bangun jam 8. Enggak bisa. Biasanya bangun setengah 5. Jam 4 udah bangun. Wah, aku seger ya. Ternyata baru jam 4. Mau tidur lagi, saya bilang kepalang lah. Sudah, akhirnya saya bilang saya mau memajukan akan saat teduh saya. Kenapa? Habit yang dinamakan kebiasaan itu. Buat kebiasaan yang baik. Sehingga kalau hari Minggu bukannya ngomong, wah ini gak ada PW. Kayak beban kalau PW itu setiap pagi, tapi belajar tetap
PW tidak PW, tetap bangun pagi dan tetap saat teduh bersama dengan Tuhan. Sebetulnya itu yang dinilai oleh Tuhan. Itulah yang dinamakan kesetiaan. Saya berdoa supaya kita punya kebiasaan yang baik. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat selama satu minggu ini sampai dengan hari Jumat ini Tuhan. Engkau tetap meliharakan kami dan kami mau sampai dengan hari Sabtu kami tetap setia, tidak bolong di dalam kami ikut dalam PW ini Tuhan. Biarlah ini merupakan suatu pemacuan dalam hidup kami. Ini merupakan kebiasaan dalam hidup kami. Kalau kami setiap pagi datang di tempat ini menyembah Engkau, memuji namamu, mengisi cawan doa kami, mengisi cawan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hidup kami kalau kami boleh menyenangkan hatimu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, pandemi sudah mulai mereda. Kami minta di dalam namamu, biarlah semua peraturan-peraturan yang menghambat semua pariwisata, yang menghambat semua perekonomian, dibatalkan Tuhan. Engkau yang akan menormalkan kembali akan keadaan bangsa kami. Kami minta di dalam namamu, Indonesia normal kembali. Indonesia lepas dari semua tekanan. Indonesia lepas daripada keterburukan. Indonesia lepas daripada kemerosotan. Indonesia lepas daripada semua yang membuat Indonesia menjadi mati. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri akan mengadakan pemulihan besar-besaran buat Indonesia Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau tahu akan pemerintahan Bapak Jokowi hanya tinggal beberapa tahun Tuhan. Secara manusia tidak mungkin dapat diselesaikan dengan maksimal, tetapi bagimu tidak ada barang yang mustahil. Kami tetap berdoa buat penerus daripada Bapak Jokowi. Kami mulai berdoa saat ini Tuhan, biarlah penerus daripada Pak Jokowi ini, baik semua aparat negara kami, baik semua kabinet, baik semuanya DPR MPR, baik semua para menteri semua Tuhan, kami minta di dalam namamu, apa yang sudah ditanamkan ini akan terus menjadi kebiasaan buat semua aparat negara kami, semua pemimpin-pemimpin dari yang rendah sampai yang tinggi, yang sudah ditanamkan menjadi kebiasaan, itu tidak dirubah Tuhan, tapi diteruskan. Kami tetap berdoa saat ini buat penerus, pengganti daripada Pak Jokowi. Tuhan, pilihkan Tuhan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di hatimu. Biar tongkat estafet ini dapat diteruskan dan mencapai garis akhir. Itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam kedaulatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan pagi hari ini. Bapak, kami tahu ini suatu habit kami, bahwa setiap pagi kami akan mengurapi hidup kami. Karena firman-Mu mengatakan, saat Daud diurapi, sejak saat itu roh Tuhan menyertai Daud.
Dan kami percayakan hal ini. Pengurapan akan membuat rohmu terus bekerja, rohmu terus menyertai, dan kuasamu terus menguasai akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Setiap apa yang kami kerjakan menjadi berhasil disebabkan karena kuasa, pengurapan kuasa yang daripadamu. Tuhan, pimpin mata kami Tuhan, pimpin telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami. Biarlah indera kami ini Tuhan selaras dan senada dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Pegang teguh akan hati kami, supaya hati kami tetap melekat kepadamu. Kami berdoa saat ini Tuhan, semua keraguan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami tetap mau mengurapi tangan kami Tuhan, karena kami percaya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati tangan kami, karena tangan inilah yang akan kami pakai untuk memberkati orang lain dan untuk menerima berkat hari ini daripadamu. Biarlah apa yang menjadi jatah kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini jalannya benar di hadapan-Mu. Kaki kami tidak kami bawa kepada perkara-perkara yang sia-sia, tapi kami dipimpin untuk berjalan dalam jalan yang Engkau sudah tentukan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.